Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bumina. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing tentang pembuatan peta konsep yang mudah dengan menggunakan web whimsical.com. Nah, untuk para pemula ini sangat bagus karena bisa mempercepat dalam pembuatan peta konsep, dan ini diperlukan untuk para pendidik dalam persiapan mengajar, di mana materi ajarnya akan lebih gampang dipahami oleh peserta didik apabila kita bisa membuatnya terlebih dahulu dalam bentuk peta konsep, atau untuk keperluan yang lainnya juga bisa. Oke, kepada sahabat semuanya yang mungkin sebelumnya sudah terbiasa menggunakan peta konsep menggunakan Microsoft Word, yuk kita coba menggunakan whimsical.com, sebuah web yang salah satu fungsinya adalah mempermudah dalam pembuatan peta konsep. Akan tetapi di sini kita harus berbasis data atau pembuatannya yaitu secara online. Oke sahabat semuanya, sebelumnya silakan sahabat buka PC atau laptop sahabat, kemudian silakan dipilih salah satu browser yang ada di PC sahabat semuanya. Di sini saya akan buka menggunakan Mozilla. Kemudian di atasnya kita klik saja, kita ketik saja whimsical.com. Untuk tampilan perdana atau pemula, ini akan tertampil seperti yang ini ya sahabat. Kemudian kita yang belum pernah sama sekali untuk masuk ke whimsical.com, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Kita klik saja di sebelah kanan atas sign up. Di sini dia meminta nama. Saya coba kasih nama Putri. Emailnya kemudian diklik oke, kemudian klik set up. Nah, nama, email, dan password jangan lupa ya sahabat apabila sudah oke untuk pembuatan akunnya, karena nanti pada saat sahabat keluar atau tidak menggunakannya lagi dan ketika ingin masuk ke web ini, sahabat akan diminta untuk menggunakan email dan passwordnya. Untuk tampilan pertama dia akan seperti ini ya sahabat. Ini banyak sekali icon-icon yang ada di whimsical.com, tetapi karena kita fokus untuk pembuatan peta konsep, saya akan arahkan langsung sahabat untuk memilih icon flowchart yang ini ya. Saya klik satu kali, kemudian di bagian atas ini ada tulisan untitled. Ini kita buat sebuah judulnya saya buat ini saja ya, teori belajar. Kemudian sahabat silakan lihat di sebelah kiri ini ada beberapa icon. Icon yang pertama adalah add shape. Ini adalah bentuk-bentuk kotak yang akan kita gunakan dalam pembuatan peta konsep. Kemudian ada add connector. Ini adalah tanda panah yang menghubungkan antara satu kotak yang lain ke kotak yang lainnya.
Kemudian di sini ada add text, teks yang akan kita gunakan dalam menulis di bentuk atau kotak tadi. Kemudian upload image, add icon, add link. Untuk pembuatan peta konsep yang sangat sederhana, menurut saya ini ada 3 icon yang penting, yaitu add sub, add connector, dan add text. Saya boleh mulai dengan menggunakan icon add sub. Kita klik satu kali. Nah, di sini banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan dalam pembuatan peta konsep. Saya gunakan kotak saja terlebih dahulu. Klik 2 kali, itu akan tersedia add text. Saya buat di sini teori belajar. Di sini pada saat kita mengklik di luar dari kotak atau di luar dari bentuk ini akan tersedia panah. Nah, itu adalah salah satu kelebihan apabila kita membuat peta konsep di whimsical.com dibandingkan dengan di Microsoft Word, karena panahnya itu otomatis akan tersedia. Meskipun di sebelah kiri ini ada icon add connector, ini bisa gunakan secara manual. Teori belajar, saya langsung buat di sini. Teori belajar ada beberapa teori. Pertama, teori behaviorisme. Nah, untuk menghubungkan kotak satu dengan kotak yang lain, mungkin jika kita butuh satu kata pengantar atau perantara atau penyambung, ini bisa kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, akan tersedia teks. Di sini misalnya jenis, ya, maksudnya jenis-jenis teori belajar gitu ya. Kemudian untuk menambah jenis-jenis teori belajar, di sini kan baru satu, teori behaviorism. Kemudian kita ingin menambah lagi panah ke kiri atau ke kanan, cukup mengklik teori belajar. Di sini tersedia panah tambahan otomatis. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini misalnya teori konstruktivisme. Kemudian kita ingin menambahkan lagi, misalnya sebelah kiri biar seimbang. Bisa. Misalnya di sini teori belajar kognitif. Sampai berapa panah yang kita butuhkan itu bisa dilakukan. Nah, coba lihat di sini ada jenis-jenisnya itu tertimpa ya. Itu silahkan klik saja. Bisa digeser ke bawah. Ini kotak juga bisa dikecil-kecilkan. Artinya digeser-geser tergantung selera kita. Nah, kemudian kotak ini juga bisa diubah meskipun kita sudah membuatnya persegi panjang. Klik saja kotak ini, kemudian nanti akan tampil icon-icon di atas ya, seperti edit, change shape ini adalah ingin merubah bentuk. Misalnya saya ingin rubah bentuknya jadi seperti ini misalnya, oval ya.
Kemudian ini warna, saya ingin membuat warnanya misalnya warna ini, bisa. Kemudian ini outline, nah berubah lagi. Kemudian ini putus-putus, nah, garis putus-putus boleh. Jadi itu tergantung kebutuhan. Kemudian ini transparan, nah seperti ini. Ini ingin memutar boleh, tapi di sini kan saya tidak butuh ya. Kemudian hide add, kemudian duplikat, artinya ingin menambah gitu ya. Kemudian add comment, di sini ada more. Jadi icon-icon ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Ini adalah cara membuat peta konsep yang sangat sederhana. Di sini bentuknya saya rubah lagi, misalnya ingin seperti ini. Boleh. Karena tadi kita bagi teorinya menjadi 3, jadi kita samakan bentuknya. Nah, warnanya juga saya ingin ganti. Kita samakan ya, karena ini bagian dari jenis-jenis teori belajar. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk yang lainnya, sahabat semua bisa kreasikan sesuai kebutuhan dan icon yang terdapat pada whimsical.com. Dan bagaimana sih cara menyimpan atau membagikan ke Microsoft Word atau ke bagian yang lainnya yang kita butuhkan. Artinya ini akan kita kirim kemana sesuai kebutuhan, itu bagaimana sih? Ini cukup diklik saja. Di sudut kanan atas ada share, export, dan print. Ini hanya membagikan link saja, boleh. Ini export. Pada saat kita klik export, size-nya boleh 1 kali, boleh 2 kali. Kemudian include background, artinya background yang di belakang terbawa, tetapi saya sarankan sih untuk no include background, artinya dia asli peta konsep. Background di belakang tidak terbawa. Jika kita klik download, ini nanti akan tersimpan di laptop kita atau di PC kita secara otomatis di bagian partnya download. Nah, apabila kita mengklik copy image, pilihannya akan seperti ini. Ini apabila kita backgroundnya kita tidak pakai gitu ya. Nanti pada saat kita ingin mengcopy, klik kanan, kemudian ada pilihan save image as, save, kemudian copy image. Copy image kita klik, kemudian kita pastekan ke mana kebutuhan kita gitu ya. Misalnya di Microsoft Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Pada saat kita klik save image as, itu nanti kita boleh simpan di PC kita, itu dimana kita ingin menyimpannya, dan biasanya tersimpan dalam bentuk gambar. Nah, ini gambar di belakang ini tidak akan terbawa ya sahabat. Nah, apabila saya aktifkan include backgroundnya, nah dia seperti ini, backgroundnya putih. Ini berarti pada saat kita simpan atau kita copy, itu background putih yang di belakang itu akan terbawa. Oke. Jadi demikian sahabat, selamat mencoba, mudah-mudahan membantu khususnya bagi pemula, dan ini sangat mempercepat kita dalam membuat peta konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.